والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Yang mana terakhir kita ambil adalah masih mengenai daripada an-nasikh wa mansukh. Namun kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya kalau seandainya sebuah dalil yang zahirnya ta'arud, bertentangan, kemudian tidak memungkinkan untuk dijamak atau sinkronkan, maka baru nanti dicek apakah ada nasikhnya ataukah tidak. Namun apabila tidak bisa, atau tidak, istilahnya barakallahu fikum, tidak ada nasikh di situ, maka dicek lagi. Barakallahu fikum, masuk dalam tarjih. Tarjih itu mana di antara keduanya yang lebih kuat, paham ya? Yang lebih kuat pendapatnya. Mengenai dua dalil yang seakan-akan zahirnya tanakut atau bertentangan. Sekarang kita lanjutkan, barakallahu fikum hafizakumullah. Wa ala hadza itu ya. Benar. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi wa ala hadza fa naqul. Maka berdasarkan penjelasan ini kita katakan as-shawabu annahu yajuzu nashul Qur'an bis sunnah idza shahhat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang sahih yang benar, diperbolehkan menghapus dalil dari Al-Qur'an dengan as-sunnah apabila as-sunnah tersebut benar-benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'anna an-naskha mahalluhu al-hukm. Karena yang namanya penghapusan itu tempatnya adalah hukum. Jadi yang jadikan hukum itu yang setelah dihapus itu tadi. Adapun yang sebelum dihapus, ya hukumnya berlaku pada sebelumnya. Paham ya? Adapun setelah dihapus, penghapusnya itu, nasikhnya itulah yang jadikan hukum. Wal hukmu yathbutu bil Qur'an was sunnah. Sedangkan hukum itu sendiri, barakallahu fikum, tetap dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebuah hukum, barakallahu fikum, itu ditetapkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa idza shahhat 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam nasakhat. Kalau seandainya as-sunnah tersebut benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis benar sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasakhat, maka barakallahu fikum bisa menghapuskan. Bisa menasakh, itu menghapuskan. Wa ma'a hadza fa innana la nahfadhu illa misalan wahidan. Bersamaan dengan ini, kaidah ini yang sudah kami sebutkan, kami pun tidak menghafal, tidak mengetahui kecuali satu contoh saja. Fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Perhatikan baik-baik dalam ayat tersebut. Hadza fi dzakaraini. Ini berkaitan masalah dua, barakallahu fikum, orang laki-laki, ya'tiyanil fahisyah. Barakallahu fikum, dua orang laki-laki, mereka berdua mendatangi fahisyah, yaitu perbuatan keji. Ya, kalau laki-laki ya berarti namanya liwat, homoseksual. Paham ya? Laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Berarti ini ganjil. Istilahnya ganjil namanya ya. Karena aslinya kalau laki-laki dengan perempuan istilahnya gitu. Normalnya gitu ya. Kita lihat di sini. Hadza fi dzakaraini ya'tiyanil fahisyah. Ini berkaitan masalah dua orang laki-laki yang barakallahu fikum mendatangi fahisyah, kekejian, perbuatan keji, fima bainahuma, di antara keduanya, wa huwa al-liwat. Wa huwa al-liwat. Dalam bahasa Arab al-liwat. Jadi perbuatannya adalah perbuatan liwat, orangnya namanya luti. Orangnya namanya apa? Luti, itu dalam bahasa Arab seperti itu, barakallahu fikum. Amarallahu an nu'dhiyahuma. Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar memberikan gangguan kepada keduanya. Wa annahuma idza taba, dan bahwasanya apabila kedua-duanya, dua orang laki-laki tadi, apabila taubat, wa aslaha, dan kedua-duanya pun memperbaiki keberadaan dan keadaannya, fa innana nu'rid anhuma. Kami pun masih berpaling dari keduanya. Tsumma ja'atis sunnah. Perhatikan baik-baik ini.
kemudian datanglah dalam as-sunnah. Awal mulanya cuma tuh mengganggu tok, diganggu, dibikin enggak tenang intinya gitu. Awal mulanya dulu. Nah, kemudian datang dalam as-sunnah, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumin lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Perhatikan baik-baik ini yang belajar ilmu nahwu, perhatikan. Barang siapa yang kalian menjumpai, nah, seseorang dia melakukan amalan kaum Lut, itu amalan liwat tadi, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Bunuhlah fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Wah, ini bagaimana? Ketemu ini bukan ilmu nahwu ya, ini lain lagi ya. Nah, fa'il itu pelakunya. Maf'ul bih itu berarti yang barakallahu fi yang diajak. Paham ya? Jadi fa'il itu pelakunya, maf'ulnya itu berarti yang diajak. Kan dua orang. Paham maksudnya ya? Enggak usah disyarah panjang lebar, paham maksudnya? Fa'ilnya paham, maf'ul bihnya paham? Paham belum? Kalau paham enggak dipanjang lebar lagi, kalau belum paham dipahamkan. Antum paham enggak, Ihsan? Fa'ilnya mana, maf'ul bihnya mana? Fa'ilnya berarti apa? Hah? Yang ngajak, yaitu pelakunya. Maf'ul bih yang diajak ya. Berarti yang korbannya, intinya gitu aja ya. Jadi pelakunya sama korbannya. Dua-duanya apa? Dibunuh. Berarti menghapuskan ayat yang sebelumnya. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat ya, mungkin kalau orang enggak paham, apa ini fa'il maf'ul bih suruh bunuh ini. Ya, fa'il itu pelaku tadi, pelaku liwat tadi, maf'ul bih itu korbannya. Paham maksudnya ya? Paham Abdurrahman? Ya, kita lihat. Lakin hadzal haditsa la yatahaqqaq fihi syartul ladzi qulna. Akan tapi hadis ini pun tidak terwujudkan syarat di dalamnya sebagaimana yang aku ucapkan. Wa huwa shihah, itu sahih. Maksudnya hadis ini pun belum tentu sahih maksudnya itu ya. Nah, tidak terwujudkan apa yang kami sebutkan itu sahih. Kan tadi syaratnya apa? Kalau seandainya ada hadis yang sahih, benar-benar datang dari Rasulullah, itu bisalah menghapuskan ayat yang barakallahu dari Al-Qur'an. Kalau sahih. Nah, ini kata beliau, akan tetapi kami sendiri pun apa? Belum menjumpai atau bahwasanya hadis ini belum terwujudkan syarat sahihnya. Illa anna hadzal haditsa ta'ayyada bi amal sahabah radhiyallahu anhum. Namun hanya saja hadis ini dikuatkan dengan perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Qad ajma'a as-sahabatu ala qatlil fa'il wal maf'ul bih. Ala qatlil fa'il wal maf'ul bih. Sungguh para sahabat telah ijma' sepakat semuanya. Bahwasanya apa? Bahwasanya pelakunya dan korbannya dua-duanya dibunuh. Lakin ikhtalafu kaifa yakunul qatl ini. Akan tapi mereka berselisih pendapat. Memang benar pelaku dan korbannya dibunuh, tapi bagaimana membunuhnya itu loh. Membunuhnya bagaimana? Dibunuh pakai pedang, pakai tembak, atau pakai digantung lehernya, atau dibawa ke gunung kemudian didorong biar jatuh dari gunung itu, atau bagaimana? Itu khilaf. Nah ya, cara membunuhnya khilaf. Cuman para sahabat sepakat ijma' membunuh. Pelaku dan korbannya dibunuh. Cuman cara bunuhnya bagaimana itu khilaf. Paham belum? Cara bunuhnya khilaf, ada perselisihan. Kita lihat. Kama naqala dzalika Ibnu Taimiyah wa ghairuh, sebagaimana hal tersebut dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah wa ghairuh dan yang lainnya. Intinya untuk masalah cara membunuhnya itu diperselisihkan para ulama. Adapun hukumnya dibunuh pelaku dan korbannya itu ijma'. Mafhum? Nah, mafhum salah ya? Seperti itu. Barakallahu fikum, kita lihat di sini. Wa qalu rahimahullah, dan ucapan beliau rahimahullah Al-Imam Al-Amriti, ingat-ingat ya, pantun puisi yang kita baca ini yaitu Nadmil Waraqat, itu dikarang disusun oleh barakallahu fikum Al-Imam Al-Amriti rahimahullah. Adapun yang dijadikan pantun yang semula sebelum jadi pantun milik siapa? Pak Jari? Sebelum jadi pantun waraqatnya punya siapa? Waraqatnya Al-Imam Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini. Paham ya? Jadi waraqatnya itu, ini kan pantun waraqat. Nah, waraqatnya itu sendiri ada gitu loh. Kitab waraqatnya itu ada, bentuknya bukan pantun. Dibikinlah pantun oleh siapa? Oleh Al-Imam Amriti ini. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga dikenal dengan Nadmil Waraqat. Adapun waraqatnya punya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kita lihat. Bal aksuhu shawabu, ay anna naskhas sunnah bil kitab was shawab, kata beliau. Bahkan penghapusan as-sunnah dengan Al-Kitab, maksudnya as-sunnah hadis itu dihapus dengan Al-Qur'an itu yang benar.
Apa maksudnya ya? Waswabu anna naskha yakunu bil Qur'an wa bis sunnah. Namun yang benar, penghapusan itu bisa terjadi dengan Al-Qur'an dan dengan As-Sunnah. Maksudnya ada ayat dalam Al-Qur'an dihapus dengan As-Sunnah kalau As-Sunnahnya sahihah. Paham ya? Ada juga barakallahu fikum As-Sunnah dihapus dengan Al-Qur'an. Sama seperti itu ya. Barakallahu fikum ba'dihima ma'a ba'd. Maksudnya kata beliau waswabu anna naskha yakunu bil Qur'ani wa bis sunnah ba'dihima ma'a ba'd. Pendapat yang sahih bahwasanya penghapusan itu bisa terjadi dengan Al-Qur'an dan juga dengan As-Sunnah, sebagian keduanya bersama sebagian yang lainnya. Maksudnya dibolak-balik itu pada asalnya sahih, boleh dua-duanya. As-Sunnah dihapus dengan Al-Qur'an juga boleh. Paham ya? Al-Qur'an dihapus dengan As-Sunnah juga boleh, tapi syaratnya sunnahnya harus sahihah. Paham ya? Nah, seperti itu. Lakin yushtaratu fis sunnah an tasihha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disyaratkan untuk as-sunnah atau hadis yang menghapuskan ayat tersebut, syarat hadisnya harus sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diperhatikan, tidak setiap hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu dikatakan sahih. Paham ya? Karena apa? Bisa jadi barakallahu fikum dhaif, palsu. Paham ya? Karena apa? Karena itu hanya dihukumi marfu'. Marfu' itu intinya sampai kepada Rasulullah. Perkara sahih ataukah tidak itu bukan jaminan. Tapi kalau hadis sahih pasti marfu'. Ingat-ingat ya. Jadi kullu marfu'in barakallahu fikum la yastalzim an yakuna sahihan. Wa kullu sahihin marfu'un. Paham belum? Setiap hadis yang marfu' itu tidak bisa dipastikan sahih. Ada yang sahih ada enggak? Intinya tuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu' enggak? Marfu'. Antum ngomong gitu sudah marfu'. Hadisnya perkara palsu atau dhaif atau enggak ada asalnya, enggak ada urusan. Paham ya? Maksudnya hukumnya marfu' itu intinya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada bayangan setiap marfu' itu mesti sahih, enggak. Setiap sahih pasti marfu' itu benar. Karena sahih syaratnya apa? Harus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kaidahnya apa tadi kaidahnya? Apa kaidahnya tadi? Setiap marfu' sahih atau setiap sahih marfu'? Setiap sahih marfu'. Nah, adapun marfu' belum tentu. Nah, itu kaidahnya ingat ya. Ewa, wa kullu apa? Kata Imam Al-Baiquni, wa ma udhifa. Nah, itu intinya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Jadi intinya antum sandarkan Rasulullah atau semata-mata menyandarkan qala Rasulullah, marfu' enggak? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya bagaimana? Maudhu', palsu. Tapi marfu' itu loh. Paham maksudnya antum ya? Paham ya maksudnya ya? Mafhum? Ya na'am barakallahu fikum. Jadi setiap hadis sahih pasti apa? Marfu'. Dan setiap marfu' belum tentu sahih. Mahfum salah ya? Kita lanjutkan barakallahu fikum. Summa qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa dzu tawaturin bimislihi nusikh wa ghairuhu bi ghairihi falyantasikh. Ini masih berkaitan masalah apa? Masalah an-nasikh wa mansukh. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya terkadang katanya barakallahu fikum, yang mutawatir, hadis mutawatir itu bisa menghapus hadis yang mutawatir. Paham ya? Kemudian hadis ahad itu bisa dihapus dengan yang mutawatir itu loh. Ini sebenarnya bikin orang rumit saja aslinya. Paham ya? Aslinya tuh enggak ada pembagian mutawatir ahad tuh enggak ada aslinya ya. Awal mula pembagian hadis itu enggak ada. Ini muncul belakangan dari kalangan ahlu bid'ah wad dhalal, dari kalangan ahlul kalam, dari kalangan ikhwan muflisin, mereka seperti itu keadaannya. Nah, berupaya untuk bagaimana caranya menolak hadis yang sahih. Itu kan hadisnya ahad itu katanya. Hadis ahad enggak terima. Kita mencari yang mutawatir katanya. Mencari yang mutawatir. Padahal hadis innamal a'malu binniyat mutawatir atau ahad? Ahad. Ya enggak? Ahad. Enggak ada yang sahih kecuali dari jalurnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun mereka baca sana kemari. Paham ya? Kalau seandainya mereka tidak menerima khabar ahad, ada orang adzan ketika puasa Ramadan, ada orang adzan. Ada baru satu orang yang adzan. Tapi adzannya memang adzan terpercaya. Dia enggak boleh buka dulu. Nunggu orang banyak adzan dulu baru buka puasa. Karena apa? Kalau satu ahad, ya enggak? Mutawatir harus adzan dulu sebanyak orang baru buka. Itu bantahannya bagi orang-orang sebagian HTI Hizbut Tahrir dan semisalnya mereka seperti itu, menolak hadis ahad. Ahlus sunnah bagaimana?
hadis itu walaupun ahad atau mutawatir selama sahih hujjah. Itu khulasahnya, intinya ke situ. Ahad atau mutawatir selama hadisnya sahih apa? Hujjah. Nah, sebagai hujjah. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa ghairuhu yakni ghairul mutawatir. Dan selain hadis mutawatir, wa qauluhu bi ghairihi yakni bi ghairil mutawatir. Nah, maksudnya dengan yang selain mutawatir. Maksudnya yang mutawatir dihapus dengan yang mutawatir, yang selain mutawatir hapusnya pun juga dengan yang selain mutawatir itu. Seakan-akan seperti itu. Kita lihat. Afadan al-muallif rahimahullah fi hadzal bait. Al-muallif rahimahullah memberikan faedah kepada kita semuanya di dalam pantun ini annahu yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Bahwasanya diperbolehkan menghapus dalil yang mutawatir dengan mutawatir juga. Ingat-ingat yang mutawatir itu bisa dikatakan karena banyak yang meriwayatkan dari segerombolan atau sekumpulan para sahabat yang mereka bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk berdusta. Wa naskhul ahad bil mutawatir, dan boleh juga menghapuskan hadis ahad dengan yang mutawatir. Wa yajuzu naskhul ahad bil ahad, dan juga boleh menghapuskan hadis yang ahad dengan yang ahad. Ini kan akhirnya bikin orang harus berpikir ulang kan. Nah, barakallahu fikum, apa itu ahad, apa itu mutawatir? Kita globalkan aja mutawatir yang banyak meriwayatkan. Banyak orang yang meriwayatkan. Nah, ahad itu satu orang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahad, dan tidak diperbolehkan menghapus yang mutawatir dengan yang ahad. Nah, karena ahad tingkatnya rendah. Menurut pembagian ini ya, li'annahu ala kalamil muallif la yajuzu an yakuna nasikh ad'af. Dikarenakan berdasarkan ucapan muallif yaitu al-Imam Al-Amriti, tidak diperbolehkan yang namanya penghapus itu lebih apa? Lebih lemah, enggak boleh. Upayakan yang menghapus itu lebih tinggi kedudukannya. Mutawatir menghapuskan ahad itu bisa. Tapi kalau barakallahu fikum mutawatir dihapus oleh ahad enggak bisa, karena ahad itu lemah. Paham belum? Jadi mutawatir dan ahad itu mana yang tinggi? Mutawatir. Jadi berdasarkan pendapat di sini, barakallahu fikum, boleh enggak kita menghapus yang mutawatir dengan yang ahad? Boleh enggak? Menghapus yang mutawatir dengan yang ahad? Enggak boleh karena ahad lemah. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa ma'lumun, dan perkara sudah diketahui annal ahada ad'afu minal mutawatir. Bahwasanya hadis ahad itu lebih lemah kedudukannya daripada mutawatir. Lakinna fi kalamihi nadharan, akan tetapi ucapan beliau perlu dicek ulang. Perlu diteliti lagi. Was-shawabu annal madara 'ala shihhah. Intinya ini. Ujung-ujungnya ke sini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang sahih bahwasanya al-madar, perputaran semuanya itu intinya kembali ke sahih atau tidak itu. Yang mutawatir itu sahih enggak itu loh. Yang sahih, yang ahad sahih enggak, itu intinya ke situ. Kalau sahih ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan kalau sahih. Jadi intinya bagaimana sih masalah mutawatir dan ahad ini, intinya bagaimana intinya? Masalah mutawatir dan ahad intinya bagaimana intinya? Hujjah bukan? Ayo itu aja. Simple. Hujjah kalau sahih itu aja. Nah, itu. Enggak usah panjang lebar biar kepala tidak pusing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita tutup yang terakhir ini karena ada tandanya itu ya. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, waqtara qaumun naskha ma tawatara bi ghairihi wa aksuhu hatman yura. Dan ada sekelompok kaum yang memilih, nah barakallahu fikum, bisa jadi yang namanya mutawatir itu dihapus dengan yang lainnya, dan sebaliknya, yang ahad dihapus dengan yang lainnya. Hatsman dalam artian perkara yang bisa dikatakan apa? Dipastikan. Dipastikan seperti itu. Kita lihat. Qauluhu bi ghairi yakni bi ghairil mutawatir. Yang mutawatir dihapus dengan selain mutawatir itu perkara yang bisa dipastikan. Yakni yunsakhul mutawatir bil ahad. Ini pendapat kaum ya. Bahwasanya apa? Hadis yang mutawatir bisa dihapus dengan apa? Bisa dihapus dengan yang ahad. Wa qauluhu wa aksuhu hatman yura, aksuhu ay naskhul ahad bil mutawatir. Sebaliknya berarti apa? Hadis ahad bisa juga dihapus dengan yang mutawatir. Wa qauluhu hatman yura yakni annahu yatahattamul qaul bih. Maksudnya bisa dipastikan ucapannya itu seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi kesimpulannya bagaimana masalah nasikh mansukh yang mutawatir dan ahad ini, intinya bagaimana intinya? Ahmad. Intinya bagaimana intinya? Intinya penghapusannya ini juga Bebas. Intinya bebas kan? Ya, intinya sahih. Ya intinya sahih itu ya. Intinya sahih. Intinya itu mau mutawatir atau ahad boleh dibolak-balik, yang jelas dua-duanya sahih atau enggak itu sudah.
Paham ya, intinya sahih tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.